tentu saja kalau kita kembali kepada fatwa Salafi yang ketat, yang tidak melihat substansi daripada perayaan itu, pesan daripada perayaan itu, apakah itu sejalan dengan Islam atau tidak, langsung saja dia katakan bahwa apa yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, maka hal itu adalah terlarang dan bahkan itu sesat. Podcast Alwi Shihab. Valentine's Day. Valentine's ini juga kejadiannya seorang pendeta yang membangkang terhadap perintah Raja Romawi yang bernama Claudius dengan melarang anak-anak muda kawin. Alasannya raja ini, perkawinan ini akan melemahkan semangat juang, bertempur dari anak-anak muda ini. Jadi semuanya anak-anak muda yang mau kawin itu dilarang, dan ini orang suci Valentine ini, Saint Valentine ini membangkang dan memperbolehkan orang kawin dengan cara diam-diam. Dia yang sebagai pendeta, ya dia yang mengurus itu, dan akhirnya oleh Raja Romawi dia dipenggal disebabkan karena pembangkangannya terhadap perintah raja. Dan ini sebenarnya Valentine ini adalah simbol dari bagaimana cinta yang harus dipupuk, karena itu adalah fitrah manusia, itu adalah naluri manusia. Kita tidak bisa melanggar naluri dan tidak bisa melanggar apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Maka biasanya pada hari Valentine ini mengingat kembali perjuangan dan pengorbanan Saint Valentine dalam memupuk rasa cinta di antara sesama. Walaupun itu tadinya disebabkan karena larangan cinta lelaki dengan perempuan, tetapi pada dasarnya Valentine's Day ini menggambarkan pesannya bahwa mari kita saling mencintai, tidak saja dalam hal suami istri, tetapi juga tetangga kita, sesama kita. Jadi itu adalah hari cinta. Dan ini juga dirayakan secara umum walaupun tidak seluas Thanksgiving. Dan banyak lagi yang sebenarnya perayaan-perayaan yang semacam ini. Nah, ini kembali lagi kepada ijtihad. Kan ijtihad adalah bagaimana ulama melihatnya. Tentu saja kalau kita kembali kepada fatwa Salafi yang ketat, yang tidak melihat substansi daripada perayaan itu, pesan daripada perayaan itu, apakah itu sejalan dengan Islam atau tidak, langsung saja dia katakan bahwa apa yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, maka hal itu adalah terlarang dan bahkan itu sesat. Jadi kembali lagi kita harus melihat substansinya. Apakah Islam tidak mengajarkan substansi yang dipetik daripada perayaan tersebut atau tidak. Satu contoh umpamanya, kalau kita kembali kepada sejarah, tawaf di Ka'bah itu sebenarnya dulu sebelum Nabi diutus, tawaf orang jahiliyah itu ya kurang lebih sama juga, mengelilingi Ka'bah, tetapi cara mereka adalah hal-hal yang sama sekali tidak sejalan dengan ajaran Islam. Umpamanya ada orang yang mengelilingi Ka'bah khususnya pada malam hari dengan telanjang, lalu mengelilingi Ka'bah dengan penuh berhala dan sebagainya. Nabi datang dan Al-Quran juga membenarkan untuk melanjutkan upacara atau tradisi ini, tetapi diisi dengan pesan-pesan, prinsip-prinsip keasahan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawaf tetap jalan, tetapi sudah dirubah. Yang tadinya penuh dengan berhala, yang tadinya orang mempunyai tradisi
telanjang dan sebagainya itu semuanya dihapus. Dan bahkan upacara setelah tawaf biasanya pada masa jahiliyah tawaf itu dilakukan dalam beberapa hari, dan setelah tawaf selesai ada pertemuan besar yang diadakan oleh semua suku-suku Arab di tempat itu, dan mereka saling membanggakan kesukuannya, membanggakan kakeknya dan sebagainya. Dan ini juga dirubah oleh Islam, dan di dalam Al-Quran diabadikan wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Jadi apabila selesai ritual kamu, jangan ikuti mereka yang membesar-besarkan, mengagungkan dan saling berargumentasi terhadap kebesaran masing-masing suku. Tetapi apabila kamu telah selesai ritualmu, ini Al-Quran mengatakan fadhkurullah, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat artinya jangan melihat hal yang lain, tetapi ingat kebesaran Allah, ingat keagungan Allah dan sebagainya. Jadi tradisi yang tidak ada pesan-pesan Islamnya dirubah. Jadi memang kalau kita kembali lagi, karena ini soal-soal ijtihad, maka ada yang pro dan ada yang kontra, dan selalu kita mengatakan bahwa yang pro jangan dianggap sesat, yang kontra juga jangan dianggap sesat. Kita selalu mengatakan yang pro tentu saja mempunyai alasan yang mereka bangun dan bisa diterima selama itu tidak bertentangan dengan ajaran atau semangat atau substansi Islam, maka tidak apa-apa. Dan sebaliknya orang yang melarang juga kita menghormati, karena mereka begitu strict, tidak mau hal yang semacam ini bisa merembet kepada hal-hal yang mungkin nanti akan menjerumuskan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kembali lagi bahwa Hari Ibu juga kita rayakan, Hari Ayah kita rayakan, itu semuanya dirayakan di mana-mana, dan semuanya substansinya adalah kalau hari Ayah kita menghormati ayah kita, paling tidak kita ingat jasa-jasa ayah kita. Demikian juga Hari Ibu kita ingat jasa-jasa ibu kita. Dan itu sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang hendak mendapatkan rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbaik-baiklah kepada orang tuamu. Dan bahkan ridallah fi ridal walidain, perkenan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga bergantung kepada ridhanya orang tua atau perkenannya orang tua dan kesayangan orang tua kepada anak-anaknya. Maka sama halnya dengan ridha Allah kepada hambanya, itu tergantung kepada sikap orang tua kepada anak-anaknya. Jadi waktu kita merayakan Hari Ibu, Hari Ayah, kita berharap agar hubungan kita dengan orang tua kita juga baik, dan mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan, dan serta perkenan beliau-beliau. Jadi itu yang kira-kira saya dapat sampaikan, walaupun panjang tapi semoga bermanfaat.